Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Irin Wulandari, biasa dipanggil Irin. Nah, adakah yang tahu apa yang akan kita bahas kali ini? Karena materinya sangat menarik, sebelum membahasnya, saya mengajak kalian memasuki dunia fiksi. Action! Selamat datang di dunia fiksi. Nah, kalian pasti tidak asing nih dengan materi kali ini, yaitu tentang fabel dan legenda. Pengertian. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fabel? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula yang artinya cerita. Kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Prancis kuno dan Inggris yang menjadi fable, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia hingga kita kenal sekarang menjadi fabel. Fabel sendiri merupakan cerita tentang binatang maupun tumbuhan yang bertingkah laku layaknya manusia. Biasanya memuat pesan moral sebagai pembelajaran bagi pembaca. Itulah mengapa cerita fabel kerap kali disebut cerita moral. Selanjutnya, kita akan membahas legenda. Legenda berasal dari bahasa Inggris legend yang berarti sangat tua atau kumpulan cerita dari zaman kuno. Kisah di dalam legenda sendiri kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar pernah terjadi di masa lampau. Umumnya, kisah dalam legenda diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat generasi ke generasi. Legenda cenderung banyak menceritakan peristiwa seperti asal-usul penamaan suatu tempat, budaya, dan sebagainya. Ciri-ciri. Dalam fabel, ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat fiktif atau tidak nyata. Tokoh yang memerankan berupa hewan atau tumbuhan, watak dan perilaku tokoh menyerupai manusia, gaya penulisan menggunakan sudut pandang orang ketiga, memuat rangkaian peristiwa tentang sebab dan akibat, dan umumnya menggunakan latar tempat di alam seperti sungai, hutan, dan lainnya. Sedangkan ciri-ciri di dalam legenda diantaranya, tokoh dalam cerita legenda umumnya adalah manusia. Diyakini sebagai kejadian yang benar-benar pernah terjadi, bersifat semi-historis atau tidak dapat dipastikan kebenarannya, serta bersifat migration atau berpindah-pindah. Struktur. Kita tahu bahwa setiap teks tentu memiliki strukturnya masing-masing. Nah, dalam hal ini, baik fabel maupun legenda memiliki struktur yang sama, di antaranya orientasi. Berisi pengenalan umum tokoh, latar tempat, suasana, serta waktu. Komplikasi. Berisi kejadian penting penyebab konflik antar tokoh dari awal hingga mencapai klimaks. Selanjutnya, resolusi. Bagian ini menceritakan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh serta ganjaran yang diterima oleh para tokoh. Yang terakhir, koda. Memuat nilai moral yang dapat dipetik sebagai pembelajaran dari sebuah cerita. Unsur intrinsik. Nah, tahukah kalian apa saja unsur intrinsik yang ada di dalam fabel atau legenda? Yang pertama tema, kemudian tokoh, penokohan, latar, alur, kemudian sudut pandang, dan terakhir amanat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tema, yaitu suatu pokok atau inti persoalan yang mendasari sebuah cerita. Adapun tokoh yang merupakan pelaku yang diceritakan dalam sebuah cerita. Lalu penokohan yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh, ini terdiri dari protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian ada latar yang merupakan gambaran tempat, waktu, atau segala situasi di tempat terjadinya peristiwa. Kemudian alur sebagai rangkaian peristiwa yang direka untuk menggerakkan jalan cerita dari awal hingga akhir. Kemudian ada sudut pandang yang merupakan cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Unsur kebahasaan. Ada 5 unsur kebahasaan yang perlu kita perhatikan dalam fabel. Yang pertama, kata kerja, kata keterangan waktu, kata sandang, kata sifat, dan yang terakhir ada kalimat langsung. Kata kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memiliki objek. Contohnya, ibu memakan sayur. Kemudian ada kata kerja intransitif yang artinya kata kerja ini tidak memiliki objek. Contohnya, Benny sedang bersiul. Yang kedua ada kata keterangan waktu, tentunya menunjukkan waktu. Contohnya, pada pagi hari semut berjalan di taman. Kemudian ada kata sandang. Nah, dalam hal ini biasa digunakan oleh kata sang dan si seperti pada contoh. Lalu ada kata sifat yang tentunya menerangkan sifat, misalnya ia sangat angkuh dan pemarah. Kemudian ada kata hubung yang tentunya menghubungkan sebuah kata atau kalimat, misalnya lalu, kemudian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kalimat langsung yang biasa ditunjukkan dengan tanda kutip, contohnya seperti yang itu, kembalikan makananku, ujarnya. Jenis-jenis fabel. Ada 4 kategori. Yang pertama, berdasarkan asal dan ruang lingkupnya. Ada fabel lokal atau kedaerahan, yaitu fabel yang berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Kemudian fabel nusantara, yaitu fabel yang berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Ada fabel internasional, yaitu fabel yang berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian berdasarkan penggunaan latar dan perwatakan, fabel terbagi menjadi fabel alami yang menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya, dan ada fabel adaptasi yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Kemudian jenis fabel berdasarkan isi dan kandungan cerita, yaitu fabel jenaka, fabel yang mengandung cerita lucu dan mengundang tawa pembaca, fabel tragedi, mengandung cerita sedih dan mengundang keprihatinan pembaca, fabel romantika, mengandung kisah romantis dan percintaan, dan fabel heroik, yaitu fabel yang mengandung cerita kepahlawanan dan perjuangan. Tujuan. Setiap cerita tentu memiliki maksud dan tujuan di dalamnya. Nah, dalam hal ini, tujuan dari membaca fabel dan legenda diantaranya sebagai berikut. Menghibur pembaca atau pendengar sebagai media untuk mengenalkan suatu budaya kepada pembaca, menambah wawasan tentang beragamnya kisah di dalam negeri, memperkenalkan kepada generasi muda agar cerita ini tidak hilang dan dilupakan, menyampaikan amanat terselubung atau pesan moral kepada pembaca. Beberapa dari kalian pasti pernah nih membaca atau mendengar kisah fabel yang populer di dalam masyarakat. Misalnya di sini ada contoh kancil dan buaya, ada semut dan kerbau, kemudian ada musang dan burung gagak, atau kalian pernah mendengar kisah tentang beruang dan landak, dan masih banyak lagi cerita-cerita fabel lainnya yang bisa kalian baca di berbagai sumber. Kemudian, contoh dari legenda yang populer di masyarakat, misalnya ada Timun Mas dari cerita rakyat Jawa Tengah, ada Cindelaras dari Jawa Timur, dan yang pastinya kalian tahu ada Malin Kundang dari Sumatera Barat. Nah, untuk mempermudah, berikut saya sertakan link yang bisa kalian akses untuk membacanya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai materi fabel dan legenda. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan? Mulai dari pengertian hingga tujuannya. Setelah itu, jangan lupa ya dipelajari kembali agar apa yang sudah kalian simak tadi dapat terus diingat. Oh ya, satu lagi. Saya ingin mengingatkan untuk kita semua untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker selalu karena pandemi belum berakhir. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.